Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa afta syekhuna bil afwi an rutubatil basuri limubtalan biha. Betul ya? Halaman berapa? 76. Wa afta syekhuna, dan telah berfatwa oleh guru besar kami Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bil afi, dengan dimaafkan an rutubatil basuri, daripada basahan wasir bol bahasa kasar, limubtalan biha, bagi orang yang termusibahi dengannya. Wa kadza baidu ghairu maqulin, dan seperti ini suci hukumnya, yaitu telur daripada hewan yang tidak dimakan dagingnya. Wa yahillu akluhu 'alal as-sahih, dan boleh memakan telur itu atas qaul as-sah. Wa sya'ru maqulin wa rishuhu idza ubina fi hayatihi, dan seperti ini suci, yaitu bulu dari hewan yang dimakan dagingnya, rambutnya hewan yang dimakan dagingnya, warisuhu, dan bulu sayapnya. Idza ubina fi hayatihi, apabila terbisa oleh bulu itu pada waktu hidupnya. Walau syakka fi sya'rin aw nahwihi huwa min maqbulin aw ghairihi aw hal infasala min hayyin aw mayyitin fahuwa tahir. Andai ragu-ragu oleh seseorang tentang bulu atau seumpamanya, apakah itu bulu datangnya yaitu dari hewan yang dimakan dagingnya, au ghairihi, atau selain hewan yang dimakan dagingnya, au hal infasala min hayyin au mayyitin, atau apakah terpisah oleh bulu itu dari hewan yang hidup, au mayyitin, atau dari hewan yang mati, fahuwa thahirun, maka itu bulu, yaitu hukumnya suci. Wa qiyasuhu annal azma kadzalika, adapun qiyas bulu itu yaitu bahwa tulang yaitu seperti demikian hukumnya. Wa bihi sarraha fil jawahiri, wa bihi, dan dengannya, yakni dengan dihukumi suci, menjelaskan oleh Imam Al-Qamuli di dalam kitab Al-Jawahirnya. Wa baitul maitati intasallaba tahirun, adapun telur daripada bangkai, yaitu jikalau keras oleh telur, yaitu suci. Adapun telur bangkai jikalau keras oleh telur, tahirun, yaitu suci.
wa illa fanajisun, kalau tidak keras maka yaitu hukumnya najis. Wa su'ru kulli hayawanin tahirin tahirun, adapun sisa daripada tiap-tiap hewan yang suci, tahirun, yaitu hukumnya suci. Panjangnya walau tanah jasa di tengah melenternya di kita yang kalau akan terbedah elit masalah ini, masalah segini dulu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kajian kita masih berbicara benda-benda yang dihukumi najis. Demikian pula ada benda-benda yang dihukumi suci. Pentingnya kajian kita ini berujung pada sholat. Sebab orang sholat itu kudu suci dari najis, sehingga kita harus paham mana unsur-unsur najis, sehingga kita bisa menghindarkan diri supaya sholat kita sah. Ini yang paling pokok. Namun kitab kita ini menyebutkan bukan najis saja, ada juga benda-benda yang dihukumi suci. Islam datang dengan membawa ajaran kesucian, sehingga secara detil dibahas tentang unsur suci dan unsur najis. Bila pertemuan yang lalu dijelaskan tentang keputihan, maka lanjutan malam hari ini wa afta syekhuna bil afwi an rutubatil basuri. Bagaimana kalau sampai ada darah atau lainnya keluar daripada kita punya dubur, mohon maaf netes darah, letak dubur kita bukan sekedar cairan dari vagina atau kelamin depan. Bagaimana kalau sampai ada orang wasirnya itu basah netes? Ini bagaimana kalau keluar darah? Darah ini najis atau enggak? Atau ada basahan lengket begitu dari dubur? Ini apa hukumnya? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang makamnya di Makkah berdampingan dengan makam Syekh Nawawi Al-Bantani dan makam Sayyidatuna Asma bintu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Hajar, guru besar pengarang kitab Fathul Mu'in ini, ketika ditanya di dalam kitab beliau Al-Fatawi Al-Fiqhiyah Al-Kubra itu, ketika ditanya masalah basahan wasir, ini basah, ini bagaimana? Mohon maaf, kita komentar lengket-lengket kayak gini. Kata Ibnu Hajar, itu basahan wasir, darah atau nanah atau cairan, itu hukumnya najis, hukumnya najis, namun najis yang dimaafkan.
bila orang itu terkena penyakit yang darahnya, duburnya netes, ada darah, ada nanah, ada cairan, itu dimaafin. Kata Batul Mu'in, wa afta syekhuna, guru besar kami Ibnu Hajar Al-Haytami berfatwa bil afi, dimaafi, maknanya najis hukumnya, tapi dimaafkan. Yang mana? Basahan, lembaban, wasir. Boleh ketika orang itu kena penyakit sehingga dia netes terus, sholat jadi sah. Sebab apa? Sebab yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Sehingga dalam kaidah hukum al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Yang tadinya najis, berbahaya, artinya membuat sholat tidak sah karena orang ini termusibahi, kena penyakit ininya basah mulu duburnya ini, ya dimaafin, tidak apa-apa, sholatnya tetap sah. Betul. Wa kada baitu ghairi maqulin. Kita berbicara tentang hukum telur. Telur hewan itu, telur hewan ini akan mengikuti hewannya. Telur itu asal hewan. Jadi asal setiap hewan itu akan mengikuti hewannya, suci maupun najisnya. Begitu. Seperti kemarin kajian tentang mani. Mani daripada manusia suci, mani daripada anjing najis. Allah. Ini berbicara telur. Bagaimana ini telur nih? Telur nih hukumnya. Kalau telur itu daripada hewan yang dimakan dagingnya, sepakat ulama. Telur tuh yang keluar dari hewan hidup tapi dagingnya dimakan, kayak bebek, kayak telur ayam, hidup dulu. Ini suci, nggak apa-apa, karena ayam itu hewan yang dimakan dan maka jusnya juga suci. Boleh kita makan Indomie pakai telur, boleh kita makan nasi goreng pakai telur. Itu keluar daripada ayam. Cuman ketika orang tanya, duluan telur duluan ayam, ini beneran ini? Hah? Duluan telur duluan ayam? Duluan telur, duluan telur, duluan ayam. Dari mana mengata duluan ayam?
Eh? Sebab telur ini dari ayam ini supaya kita tidak bingung, baliknya sama Quran saja. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kalau ribut balik sama Allah, sama Quran aja kita. Surat Ali Imran aja lah. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allahnya ngomongnya begitu. Dengerin, berarti kata Allah yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyit minal hayy. Jangan dibalik-balik. Ini susunannya begini. Saya mau terjemah sederhana. Kata Allah yukhrijul hayya minal mayyit. Itu pertama. Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan hewan yang hidup dari yang tidak hidup. Keluarkan ayam dari telur. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Kemudian Allah keluarkan telur dari ayam. Jadi ayam dulu, telur dulu. Hah? Hah? Ini kan ini Quran nih. Perhatiin, jangan tengok-tengok temennya. Biar saya, biar jangan melek. Quran bilang nih, yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyit minal hayy. Enggak dibalik nih. Yukhrijul mayyit minal hayy wa yukhrijul hayy minal mayyit. Begitu enggak? Hah? Ayatnya dibalik enggak? Enggak. Jadi apa dulu nih katanya yang apa Quran nih? Apa dulu? Yukhrijul hayya, Allah keluarkan ayam minal mayyit dari telur. Allah keluarkan ayam dari telur. Wa yukhrijul mayyit minal hayy, dan Allah keluarkan telur dari ayam. Jadi apa dulu yang Allah sebut? Oh iya. Jadi dua telur dan ayam. Telur kata Quran. Quran yang ngomong, mau percaya mau kagak terserah saudara. Quran. Jadi kalau udah Quran udah titik kita nggak baca. Udah jangan dipikirin dah tuh. Quran yang ngomong, terima aja. Samina mati Quran. Ini hukum telur bagaimana? Kalau telur dari hewan yang suci, yang dimakan dagingnya itu sepakat suci, boleh dimakan. Kalau saya tanya, menurut saudara, telur gajah sama telur ayam, gedean mana? Hah? 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 Ayam. Gajah nggak betul. Jangan sampai salah. Itu gajah. Mas, ayam ada segitu gimana aja jangan begitu. Gajah nggak betul. Bagaimana kalau telur dari hewan yang tidak dimakan dagingnya? Dagingnya nggak dimakan, telur hewannya. Ular, buaya kan bertelur. Apa lagi? Penyu, penyu halal.
Kalau telur cicak mau dijual, anak saya juga makan kuning, merah, hijau, telur cicak. Manis katanya. Jangan ditanya telur cicak aja. Wa kana tayyidu ghairi makulin alal asah wa yahilu alal asah. Begitu juga dihukumi suci adalah telur dari hewan yang tidak dimakan dagingnya. Ini namanya pengecualian. Dalam kaidahnya itu kullu juz'in in fasala min hayyin hala hayatihi fa innahu najisun. Setiap juz yang pisah daripada hewan yang hidup waktu hidupnya itu najis kecuali telur. Kalau telur walaupun dari hewan yang tidak dimakan dagingnya kayak telur buaya itu suci. Telur buaya itu suci. Pertanyaannya boleh dimakan enggak? Buaya hilu akluhu. Boleh dimakan kalau doi siapa? Iya, kalau kita doyan mau ayam ya kan ada yang doyan ya seperti itu. Tapi intinya telur dari hewan yang tidak dimakan dagingnya itu suci dan halal dimakan. Suci dan halal. Suci dan halal. Begitu. Ada juga yang berita beredar itu belum dapat keputusan baru pleno doang halal dan suci. Punya telur aja. Jadi telur ini dari hewan yang tidak dimakan dagingnya kayak telur buaya itu suci. Buaya sih gak dimakan tapi telurnya suci. Boleh gak dimakan? Wa yahilu aku. Boleh. Gak apa-apa. Ada asah atas kaul mu'tamad. Ada juga yang mengatakan tidak. Ada ulamanya dari buaya yang Arab tapi dhaif pendapatnya. Yang mu'tamad boleh. Telur ular kobra, telur apa kalau doyan makan. Biasanya Chinese itu begitu, biar putih kulitnya. Itu pemutih kulit itu orang-orang Cina itu vitaminnya jadi begitu. Telurnya nggak apa-apa, telur buaya. Jangan ada buayanya. Ini kita ngambilnya gimana? Kalau masalah ngambil jangan nanya sama saya sama kebagian dah. Kita mau ngomongin hukumnya. Pokoknya telur itu hukumnya suci. Walaupun dari hewan yang tidak dimakan dan telurnya hal dalam kaul mu'tamad. Kita potong yang rada bawah terakhir biar ngomongin telurnya rapi. Bagaimana kalau telur ini dari bangkai? Ada ayam kelindes motor, mana lagi telur lagi? Mati ayam. Di dalamnya ini ada telurnya. Ini telur dari bangkai ini bagaimana? Nah, biar kita ngomongin telur sekaligus. Wa baitul maitati intasallama tahirun wa illa fanajisun.
Adapun telur yang asalnya dari hewan yang mati, bangkai yang tidak disembelih, begitu, bangkai yang itu sudah semua telur. Ini telurnya gimana? Maka hukumnya harus ditafsir. Telur yang sumbernya dari bangkai, hukumnya harus diperinci, dilihat dulu. Tanya, itu telur keras gak? Arti keras kalau dia diremit keluar anak. Keras dari bangkai, suci, halal makan. Begitu. Tapi kalau telurnya tidak keras, telur muda yang kadang di sate itu bubur tuh, itu kalau dari bangkai asalnya najis, telur muda. Jadi itu yang dibubur itu telur muda apa dari telur tua atau dari telur ayam hidup apa yang mati. Gak usah panjang-panjang, yakin saudara kita yang dagang. Udah dari yang hidup itu begitu aja, daripada susah. Kalau saudara nanya ribet, Bang itu dari mana? Ini dari saya ini pembiar. Beritanya dari mana? Saya nemu ada yang mati. Ya kan jadi dosa kita. Mudah jangan rendah. Telur itu kalau dari bangkai, kalau keras suci dan halal. Tapi kalau tidak keras, wa illa najis. Itu telur. Udah habis dah tuh hukum telur. Kalau telur sudah saudara sih tidak ditanya. Jangan nanya telur ya. Ngomong telur jangan supaya nggak bilang nggak. Aduh, kebus. Habis itu, kemudian yang dihukumi suci bulu dari hewan yang dimakan dagingnya. Contoh ayam. Bagaimana ada ayam hidup, dia kupingnya gatel banget, dia habis di PHK, kanten bat aja kagak beli. Kanten bat, airnya ayam jagonya aja tangkap, cetek bulunya tuh, buat di kuping, sampai merem-merem ya. Ini najis atau enggak? Wasyakru makulin warisuhu idza udina fi hayati. Begitu juga hukumnya suci bulu hewan yang dimakan dagingnya bila dicabut waktu hidupnya, itu hukumnya suci. Apa cabut itu? Boleh dong. Ini sebetulnya hasil taksis daripada hadis yang umum menjadi kaidah. Begini asal hukumnya saudara, biar kita mudah memahami. Di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahih Imam Al-Hakim, biasanya kitab Mustadrak ini paling menarik buat mereka yang ceramah maulid. Kalau sudah berbicara Syama'ilul Mustafa, paling menarik kitab Al-Mustadrak, 2 jilid, ada juga yang 4 jilid. Arti Al-Mustadrak itu yang dikecualikan, artinya hadisnya gurunya sama, ama Bukhari, ama Muslim, tapi Imam Bukhari kagak riwayati, tapi sanadnya sama ke Nabi, tapi enggak diceritain di Bukhari, enggak ada. Imam Hakim punya, namanya Al-Mustadrak ala Sahih. Dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahih hadisnya sahih. Begitu juga di dalam kitab Sunan Abu Dawud
Begitu juga di dalam kitab Tirmidzi, Sunan Tirmidzi. Begitu juga di dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan, tapi Imam Hakim hadisnya sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ma uti'a min bahimatin wa hiya hayyatun fahiya maitatun. Kata Nabi, setiap organ yang dipotong dari binatang ternak, dipotong tuh diambil waktu masih hidup, ngambilnya pastikan itu bangkai, yakni najis. Jadi kata Nabi ngasih kaidah umum, setiap juz organ bagian tubuh dari binatang yang masih hidup dipotong, maka hukumnya kayak bangkai, najis. Tidak boleh kalau masih hidup. Umpama kita punya sapi, atau doang punyanya, anak kita nangis mulu, ya bikin sop buntut apa? Kita minta sop buntut, ya orang lah sop buntut. Kata kita kalau buat potong sapi punya tuh, jadi kita potong ekornya aja, masih hidup. Ini ekor yang kita potong nih najis, bangkai, kagak halal, kagak halal. Itu Nabi begitu. Karena itu kata ulama dalam kaidah hukumnya, kullu juz'in infasala minal hayawani hala hayatihi fa innahu najisun. Itu bahasa ulama dari hadis itu dalam kaidah hukum. Kullu juz'in, setiap unsur apa saja, infasola minal hayawani, yang bisa, yang diambil daripada hewan, hala hayatihi, diambilnya masih hidup, kata ulama, fa innahu najis, maka itu hukumnya najis. Ini umum. Jadi apa saja yang diambil dari hewan hidup masih hidupnya itu najis. Ini kayak buntut. Terkesan kalau pakai itu hadis, bulu begitu, kan begitu. Bulu kan diambilnya waktu masih hidup. Kalau pakai hadis itu, Nabi Allah kan dalam bahasa hadisnya, kullu ma quti'a min bahimatin fahiya hayatun fahuwa maitatun. Hadisnya, setiap organ yang diambil dari hewan yang hidup, masih hidup, itu najis, bangkai. Terkesan kalau pakai hadis, baik yang ada di Tirmidzi maupun yang ada di Abu Dawud, di Sunan Darimi,
di Mustadrak Imam Hakim terkesan bulu juga masuk. Maka tidak begitu maknanya, sebab ada taksis. Taksis itu ada pengecualian, tidak mutlak. Taksis ini banyak. Ada taksis Quran dengan Quran, ada taksis Quran dengan hadis, ada taksis hadis dengan Quran, ada taksis hadis dengan hadis. Ini mau kajian usul fiqh, Jamul Jawami' kajiannya. Tapi hadis ini akan dikoreksi oleh Quran pada beberapa hal. Inilah pada bab taksis hadis dengan Quran. Kalau kita kecil Al-Waraqat aja karya Imam Al-Haramain. Itu begitu. Dari mana ungkapan Fathul Mu'in ini mengatakan bulu dari hewan yang dimakan dagingnya bila masih hidup dipisahnya suci? Hadisnya begitu. Quran. Dalam Al-Quran pada surat An-Nahl ayat 80. Bantuin. Waduh, ujungnya wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifuna yauma dhahnikum wa yauma iqamatikum wa min aswafiha wa as'ariha wa bariha wa min aswafiha wa awbariha wa as'ariha asasan wa mata'an ilahi. Pada ayat itu kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir, termasuk juga Imam Al-Khazir di dalam tafsir Khazirnya, begitu juga Imam Al-Baghawi di dalam Ma'alimut Tanzil tafsir Baghawinya, termasuk Imam Muhammad Amin Al-Harari di dalam Hadaiqur Rawhi wa Raihan, termasuk Syekh Nawawi Al-Bastami di dalam tafsir Baghawi. Ini ayat di surat An-Nahl ayat 80 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan betapa Allah memberikan begitu banyak anugerah kepada umat manusia. Di antara anugerahnya dibolehkan mengambil manfaat dengan bulu-bulu binatang. Boleh dengan bulu-bulu binatang. Ketika Allah izinkan, boleh itu bulu binatang dibuat atap lah, kulit kambing, kulit sapi, buat atap gubuk-gubukan waktu kita pergi menjadi kemah kita, kulitnya, bulunya buat kita kemoceng, buat apa, buat apa. Ketika Allah sudah izinkan untuk mengambil manfaat, itu bukti, itu dalil, itu indikasi kuat bahwa bulu hukumnya suci. Mana mungkin ketika Allah izinkan mengambil manfaat lalu kemudian hukumnya najis. Maka hadis yang Nabi sampaikan, maquti amin bahimatin fahiya hayatun fahuwa maitatun, kata para ulama usul fiqh, ini hadis ditaksis, dikecualikan beberapa hal yang keluar, yaitu salah satunya bulu. Maka kata Fathul Mu'in sebagai kitab furu' fikih wa syahru ma'kulin
Warisuhu idza udina fi hayati. Bulu dari hewan yang dimakan dagingnya, bulu sayapnya kayak ayam, bila dipisah waktu hidupnya masih dihukumi suci. Anda boleh buat kelek kuping. Kayak begitu. Itu begitu. Itu suci. Sekarang timbul masalah. Kita beli bulu kemoceng dari orang dagang keliling. Ini kemoceng ayam ini, apakah kemoceng ini daripada ayam hidup apa ayam bangkai? Kan tidak tahu kita. Itu bagaimana? Walau syakka fi sya'ri hal in fasola min hayyin aw mayyitin fahuwa tahir. Andai ada orang ragu tentang bulu kemoceng yang dijual ke orang dagang, apakah bulu ini dicabutnya dari hewan hidup atau dari bangkai? Hewan hidup berarti kalau dari bangkai, nah ini dari mana? Kita bingung. Kata agama, tahu sering bingung. Kalau ragu tentang najisnya, buang ragunya, yakini suci. Sebab al-yaqinu la yuzanu bisyak. Keyakinan itu tak bisa digeser dengan adanya keraguan. Nah, yang dagang teman kita si Udin, dia juga mengaji malam Sabtu di Al-Madinah, tahu kalau barang yang haram gak bisa dijual, gak barakah, udah gitu aja. Jangan dibikin susah. Kemudian kita ketemu bulu menarik. Ini bulu ini dari mana? Begitu. Apakah ini bulu ini dari hewan yang dimakan dagingnya? Apakah kayak manjangan? Apakah ini bulu ini daripada kayak macan yang agak dimakan dagingnya ada bulu? Suka dikasih kita bulu bersejarah. Ini dari mana ini bulu? Kita dikasih itu bulu. Kita ragu hukumnya apa? Walau syakka fi sya'rin aw nahwihi ahwa min ma'kulin aw ghairihi fahuwa tahir. Andai ada orang ragu, bulu ini dari mana ya? Dari hewan yang dimakan dagingnya kah sehingga suci? Ataukah dari hewan yang tidak dimakan dagingnya sehingga najis? Kalau kita ragu, maka hukumnya masih suci. Begitu juga ada tulang. Ini tulang buat pipa rokok. Rokok itu berdasarkan sulfat dari teman-teman kita, hampir rata mereka sepakat rokok itu tidak berbahaya selama tidak ada korengnya. Iya kata orang. Maka teman saya itu waktu baca koran 1001 bahaya rokok, dia baca, baru baca 9 berhenti baca korannya. Ngerokoknya mah jangan, bukan rokoknya berhenti, tak baca. Ini mau buat pipa, ini pipa daripada hewan hidup atau hewan mati. Kalau hewan hidup hewan mati najis. Wa qiyasuhu annal azma kadari. Tulang begitu. Ini tulang ini dari mana? Gading gajah, gading. Ini gading ini bagaimana?
Ini gajah yang pasti gak dimakan dagingnya, najis. Maka bagaimana tuh kalau orang isep jadi lipat pakai tulang, pakai gading gajah? Kalau pakai madhab Syafi'i tak bisa. Uang nendel dengan mulut basah, kudu dicuci dulu bangkai. Tapi madhab Hanafi yang punya gading tuh, ini bagian misalnya nih, itu enggak apa-apa. Sebab gading biar dikata tulang ini dari gajah, dalam madhab Hanafi ini hendak berpengaruh saking kering rapatnya, tetap habis pakai gading itu sholat saja. Yang penting jangan di kantong. Itu ulama Hanafi. Gurunya Syekh Al-Badani tulis dalam kitab Sayyidus Sadiqin begitu. Pada syarah Ihya Ulumuddin karya beliau Mukhtasar Ihya itu tulis tentang ini dalam madhab Hanafi. Syafi'i tak kasih. Jadi tulang hukumnya itu sama kayak bulu. Kalau kita ragu dari yang dimakan dagingnya atau bukan, masih suci. Kalau kita ragu apakah dari hewan hidup ataukah hewan mati, masih suci. Demikian dijelaskan oleh Imam Al-Qamudi di dalam kitab Al-Jawahirnya, salah satu kitab fikih besar di dalam madhab Imam kita Syafi'i. Wa baitul maitati itu dan hukum telur tadi kami sambung di atas. Jadi hukum telur dari bangkai, kalau dia keras suci, kalau dia pemuda najis. Wa sukru kulli hayawanin tahirin tahirun. Segini aja dah wasukru. Pas wasukru tadi bacanya. Oh iya baik. Biar cirinya di wasukru aja lah. Ntar besok biar saudaranya nggak bingung nyarinya. Takut ada yang nanya doang panjang, jadi saya mau tutup sampai wa ila fanajisun. Segitu aja dulu kajian kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa silakan. Baik para